warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan kaum muslimin, Bapak yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho Allah dan ampunannya. Alhamdulillah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita diberi Allah kesempatan untuk melaksanakan salah satu ibadah fardu kita, yaitu thalabul ilmi, yang insya Allah akan kita telaah, kita kaji kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah nanti ya, insya Allah. Dan untuk itu mari kita awali bersama dengan baca surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ayat yang akan kita kaji, yaitu Al-Baqarah 240 ya Pak, 240 sampai 242 ya, nggak apa-apa ya. Kalau kemarin kita 2 ayat ya, 240 ya sampai 242. Nanti kalau ada hal yang bertanyakan materi yang kemarin terkait dengan masalah sholat, boleh ditanyakan ya, nggak terlambat tidak ya. Kita baca Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dengan Al-Fatihah dan ayat-ayat yang kita baca Allah kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita semua ya, disembuhkan dari penyakit ya, dari penyakit yang sedang dialami, seperti wabil khusus istrinya Pak Yanto ya, juga saudara-saudara kita yang lain, keluarga kita yang lain yang Allah uji dengan sakit, semoga Allah berkesembuhan, dengan kesembuhan tidak meninggalkan penyakit dan rasa sakit. Juga keluarga ini beri kesabaran, dan kita semua mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi kita dari berbagai macam fitnah, juga cobaan, termasuk penyakit yang mengancam kita. Ala hadiniyah wa kullan tusalli al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim. Sebelum kita kaji, kita terjemahkan dulu bersama, dan silakan bagi yang belum jelas masalah hukum-hukum tajwidnya bisa langsung ditanyakan ya. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna ya, mereka hendak diwafatkan, minkum, dari kalian, maksudnya orang-orang beriman. Wa yadharuna, dan mereka meninggalkan azwajan ya, azwajan ini jamak pada zaujah. Zaujah satu istri ya, zaujatan. Nah, azwajan ini istri-istri ya, namanya jamak taksir. Wasiatan, sebagai wasiat ya, disuruh memberikan wasiat li azwajihim, untuk istri-istri mereka.
Mataan, memberi apa? Mata, ya, kenikmatan, cindera mata. Ilal hauli, ya, kepada atau sampai al haul apa Pak? 1 tahun ya, haul. Ghairu ikhraj, selain atau tidak ikhraj, mengusir, nggak boleh ngusir dari rumah. Fa in kharajna, maka jika dia ya mereka keluar, dia keluar si istri dengan kemauan sendiri, bukan karena diusir. Fala junaha, maka tidak mengapa, tidak berdosa ya alaikum atas kalian, fi pada ma apa yang fa'alna ya, apa mereka kerjakan, fi anfusihim pada atau oleh diri-diri mereka, mim ma'ruf dari kebaikan. Wallahu, dan Allah azizun maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Walil mutallaqat, dan untuk istri-istri yang ditalak, kali ini beda lagi ya. Kalau tadi kan tinggal mati, cerai mati, sekarang dicerai hidup. Mataun, mereka juga berhak mendapatkan apa? Mata ya, cindera mata, diberi pemberian. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf atau yang baik. Haqqon, itu hak, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullah, menjelaskan siapa Allah lakum pada kalian, ayatihi, akan ayat-ayatnya. La'alakum, agar kalian taqilun, apa Pak? Berpikir ya, berakal ya. Ini para ikhwan semua, jadi sudah panjang lebar ya kita membahas di Al-Baqarah tentang masalah muasyarah, tentang masalah lika-liku dalam rumah tangga ya, berangkat dari cara memilih pasangan hidup ya, yang tidak boleh orang musyrik ya. Kemudian terjadi gonjang-ganjing dalam rumah tangga, ada perceraian ya, sudah kita bahas lengkap ya. Ada cerai mati, cerai hidup, kemudian masa iddah, dari iddah dicerai hidup berapa bulan Pak? 3 bulan, 3 kali haid. Iddah cerai mati 4 bulan 10 hari. Kemudian juga masalah wanita-wanita yang di li'a ya, dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah pembicaraan ayat yang begitu luar biasa berturut-turut masalah muasyarah tentang keluarga, nah tempo hari ternyata Allah selipkan 2 ayat khusus masalah tentang sholat ya, nah, itu yang ayat berapa? 238, 239. Nah, sekarang masalah keluarga lagi. Sekarang balik ke masalah keluarga lagi. Inilah ayat-ayat Allah ya. Bukan berarti ini ayat tidak ada hubungannya. Seperti halnya di surat Al-Baqarah ya, ketika bicarakan masalah apa? Puasa. Bicara masalah puasa di 183. Tiba-tiba di tengah-tengah ada ayat nyelip tentang apa? Masalah doa. Balik masalah puasa lagi. Karena saking pentingnya berdoa, khususnya di bulan Ramadan, khususnya ketika sedang puasa. Nah, di sini juga sama. Di tengah hiruk pikuk masalah keluarga ya. Nah, jangan sampai kemudian kesibukan ngurusin keluarga, termasuk masalah beratnya terjadi perceraian sekalipun, nggak boleh ninggalin sholat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu, khusus sholat wusta. Apa kemarin Pak wusta? Pertengahan ya, sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Ini para mufasir yang rata-rata mengartikan arti wusta ya, secara bahasanya pertengahan. Jadi yang wusta-wusta itu pasti di tengah-tengah ya. Kalau main bola wasit itu pasti di tengah-tengah.
nggak akan berpihak ya kepada salah satu kesebelasan. Nah, sampai saking pentingnya sholat dalam keadaan kita takut harus dilaksanakan, sekalipun farijalan aurukbana, sekalipun sambil berjalan dan sambil berkendaraan ya, ayat yang berapa? 239. Jadi sambil jalan nggak apa-apa, jangan tinggalin sholat. Sambil di kendaraan harus, wajib ya kan. Jangan takut karena satu bencana kemudian sholat tinggal lari ya, tetap harus dilaksanakan farijalan ya. Tempo hari kan kita saksikan kan di video ya, waktu ada gempa di mana tuh, di Lombok apa di mana tuh ya, lagi sholat rame-rame ya, pada keluar lari, dibatalin. Mesti nggak usah dibatalin, sholat aja walaupun sambil lari ya, gitu ya, seperti itu kan. Sholat dalam keadaan khiftum ya, dalam keadaan khawatir, takut, tetap harus. Nah itu. Nah nanti kalau situasinya aman baru sholat dengan sempurna. Nah itu sekitar ulasannya 2 ayat yang terakhir. Sekarang kita kembali ke masalah apa? Tentang keluarga. Nah ini ayat yang ke-240 tentang masalah wasiat, khususnya untuk para suami. Waladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan, akan diwafatkan. Kenapa pakai akan? Karena bentuk mudhari sini Pak, bentuk kata kerja continue ya. Jadi akan diwafatkan. Jadi tanda-tanda kematian kira-kira sudah jelas gitu ya, seperti itu. Jadi untuk orang beriman memang nanti Allah kasih tahu. Ya, kasih tahu. Ya, tanda-tanda bakal nggak lama lagi gitu ya. Nah, yuta'afawna minkum wa yadharuna, dan meninggalkan azwajan ya, Bang Ade, azwajan di sini ya. Allah nyebutnya langsung jumlah banyak aja ya, bukan satu. Kalau satu bukan banyak, 2 juga nggak disebut banyak. Kalau 2 namanya apa? Tasnya zaujaini, zaujataini ya, gitu ya. 2 itu. Tapi ini azwajan banyak. Berarti memang apa, lebih dari 2. Gitu. Nah, perintahnya apa? Wasiatan. Disuruh apa? Berwasiat. Gitu. Jangan senyum-senyum doang ya. Yang mau diwasiatin juga mungkin kita nggak ada ya. Ini kan wasiat itu berarti buat kita suami, kepala rumah tangga yang punya apa? Di samping istri banyak, harta juga banyak, kayak itu maksudnya. Nah, kalau nggak ada yang buat wasiat, mah kita mau ngapain ya? Tapi perlu juga kalau punya utang, ya kan? Itu harus kasih tahu juga ya. Itu. Jadi wasiatan li azwajihim, pada istri-istri mereka. Bentuknya apa? Mataan. Ya Pak. Mata itu ya kesenangan, arti aslinya Pak, mata. Keindahan, kesenangan itu mata. Itu ya. Jadi artinya boleh menikmati ya hidup di rumah suami ilal haul, sampai 1 tahun tuh. Berarti dia itu, istri itu, kalau memang dia datang waktu itu nikah dengan seorang suami, memang benar-benar dia datang lenggang kangkung ya, nggak bawa apa-apa, misalnya semua harta punya suami, rumahnya, kendaraan yang dimakan setiap hari pun memang semua punya suami, berarti memang istri taruhlah nggak punya apa-apa di rumah suami, ataupun punya apa-apapun ya, artinya dia boleh makan minum selama 1 tahun di situ ya kan. Selain dia nanti dapat apa? Warisan ya. Warisan lain hitungannya Pak ya, warisan. Kalau si mayit ya, suaminya punya anak, dia nanti dapat 1/8. Kalau si mayitnya, suaminya nggak punya anak, dia dapat 1/4. Tapi ada plusnya apa? Dia boleh tinggal ya dengan penuh suka cita, makan minum gratis di rumah suami. Situ. Setahun. Itu. Artinya pihak suami, mau mertuanya, mau adik kakaknya, siapapun nggak boleh ngaruh biru. Ngaruh biru bahasa mana nggak tahu dah. Nah, nggak boleh nyolek-nyolek, nggak boleh menekan, mempresit, ngusir apalagi. Nah, ini. Dan ini luar biasa terjadi Pak, banyak terjadi.
terjadinya apa? Begitu suaminya meninggal, kebetulan memang dia nggak punya anak di situ, apalagi memang dia sebagai istri sambung, cuma dikasih beberapa uang untuk ongkos pulang kampung doang. Ada. Ini benar terjadi. Padahal itu suaminya punya yayasan, Pak, yayasannya sekolahan yang kaya. Dan yang terakhir yang ngadu ke saya, so punya kontrakan, punya rumah. Oh. Seperti itu. Padahal kalau ayat ini berarti dia harus tinggal di rumah suami selama setahun, makan minum bebas, seenak-enaknya, sepuas-puasnya. Gitu. Kalau yang punya anak lain lagi saya bicaranya. Oh, lain lagi. Kalau anak kan berarti dia dapat warisan. Yang enggak, maksudnya punya yang mana nih? Ninggalin anaknya juga sekalipun suaminya udah tinggal, tapi ibunya tadi sama anaknya gitu tinggal di rumah. Iya, enggak apa-apa. Termasuk. Termasuk. Anaknya bukan anak ibu itu ya? Iya. Oh, bukan. Anak bukan anak bawaan, bukan. Kalau anak ibu itu berarti yatim. Jatuhnya yatim. Itu juga prioritas. Prioritas itu harus iya, prioritas. Kalau nggak punya anak gitu mah. Jadi ini bahasanya kan azwajnya ya, yang memang dipersilakan. Artinya pihak keluarga suami tidak boleh ngusir ya. Nah, tadi cuma dikasih ongkos pulang kampung doang gitu. Kalau udah lebih dari setahun gimana sih? Kalau udah lebih dari setahun? Ya, nah ini batasannya sudah ilal haul. Jadi sudah situ baru nanti bicara masalah faraid. Masalah apa? Warisan. Ya kan, warisan kan? Itu. Atau dalam proses tahun itu bisa mulai dibicarakan, kan bisa. Bicarakan. Bicara warisan. Jadi dia keluar dari situ sudah dengan bekal yang cukup karena dapat warisan ya. Kalau tadi suami punya anak dia dapat berapa? 1/8, kalau tidak dapat 1/4. Jadi tidak keluar dari rumah dengan apa? Lenggang kangkung, tidak ya, bawa harta waris ya, mewarisi soalnya. Seperti itu. Ghairu ikhraj ya, dengan tanpa diusir, nggak boleh diusir, nggak boleh diusir. Ini dah warning ya, lampu merah ya, lampu merah. Ini dalil yang benar-benar membela ya seorang wanita yang pada umumnya di pihak yang lemah ya, lemah. Nah, ini benar ya. Karena sering tidak diindahkan, karena mungkin juga nggak tahu ayat ini juga bisa jadi. Nah, kalau pas ketemu dengan orang yang ngerti kan disampaikan. Tapi kadang-kadang juga karena masalah harta Pak, orang juga suka apa? Belagak pilon, belagak nggak ngerti gitu kan. Gitu. Belagak ngerti gitu. Langsung aja diusir. Fa'in kharajna, maka jika si istri tadi ya, janda tadi dia keluar, fala junaha, tidak apa-apa, enggak dosa alaikum atas kalian. Fima fa'alna, pada apa yang mereka laksanakan, pada apa yang mereka kerjakan. Fi anfusina, pada diri mereka, atas kemauan diri sendiri ya, atas ada mal. Hah? Ambil itu. Ini ada. Atas kemauan diri mereka sendiri ya, itu nggak apa-apa. Jadi mal di counter minta kuncinya. Kunci. Simbol ada nggak? Makanya biar tidak terjadi pengusiran harus ada apa tadi Pak? Wasiat tadi. Iya, wasiat. Harus ada wasiat ya. Dia harus ada wasiat. Nah, dia kuat ya. Kalau nggak ada wasiat ya, walaupun dalilnya ada ya. Nah, jadi nanti istilahnya si janda tadi dia menyampaikan masalahnya ke pihak keluarga laki bahwa suami saya berwasiat seperti itu. Berwasiat bahwa saya boleh tinggal di rumah selama 1 tahun karena memang berdasarkan ayat. Ini jadi seperti itu. Jadi nanti sudah makan setahun di situ Pak, sisanya baru dibagi waris, gitu kan? Dibagi waris ya, baru dibagi waris ya. Ya di samping juga pasti namanya istri biasanya selain itu juga ada hal-hal yang lain Pak, berupa hadiah yang pernah dia terima ya kan. Bahkan mungkin apa hibah. Nah, kalau udah masalah hibah hadiah itu memang harus tertulis. Ya, harus tertulis. Itu. Tertulis jelas karena kadang-kadang nah kasus yang terakhir saya hadapi itu memang harta atas, jadi seorang suami meninggal nggak punya anak, dia punya harta ya kan.
kemudian punya beberapa rumah. Salah satu rumahnya itu atas nama istri, atas nama suami. Begini, atas nama suami, gitu. Nggak atas nama istri. Salah ya. Yang meninggal istrinya. Nah, harta itu atas nama istri. Nah, pihak karena ini nggak punya anak, kan adik-adik kakak istri almarhum kan pada berhak dapat warisan, ya karena nggak punya anak. Nah, nuntut, tahu bahwa satu unit rumah itu memang atas nama istri almarhum yang sudah meninggal itu. Nah, begitu cross-check, disampaikan ke mereka bahwa sebenarnya itu memang atas nama istri, tapi ini rumah dibeli berdua, berdua dengan saya sebagai suami gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya kan jadi masalah tuh yang kayak gitu tuh. Jadi saya jelaskan bahwa atas nama itu bukan otomatis miliknya. Atas nama doang loh Pak. Loh iya. Sama dengan misalnya saya beli motor atau mobilnya Pak Yanto, saya belum balik nama, masih atas nama siapa? Pak Yanto. Tapi kan punya saya, ya kan? Cuman atas nama saja kan? Seperti itu. Ini atas nama. Banyak orang kaya seperti itu Pak. Atas nama supirnya ada. Oh iya kan? Kan bukan punya supirnya, atas nama doang. Nah, seperti itu. Macam-macam. Nah, kalau seperti itu. Nah, jadi harus diterima alasan sang suami tadi bahwa ini memang dibeli berdua atas nama istri aja. Seperti itu. Nah, nanti karena memang itu atasan berdua, berarti kalaupun dijual dibagi dua dulu, ya kan? Sebagian punya istri, sebagian punya almarhum. Sebagian punya istri almarhum, sebagian punya suami. Nah, bagi dua baru nanti yang mutlak punya si mayit itulah yang dibagi waris, ya kan? Yang mutlak punya si mayit itu yang dibagi waris, seperti itu. Jadi memang harus jelas memang. Nah, makanya kalau memang udah bentuknya hadiah atau hibah harus tertulis Bang Ade bahwa ini memang buat istri, bentuknya hadiah atau hibah, seperti itu. Nah, itu harus jelas seperti itu. Atau memang sebelumnya sudah ada pembicaraan yang ada saksi, nah itu baru secara syariah, secara hukum bisa dibenarkan. Itu. Mau balik lagi ke atas, yang tadi yang mau tanda-tanda bagi orang beriman sebentar lagi mati. Iya. Nanti ke ayat-ayatnya ada ya. Ya. Yang itu juga ayatnya kan? Iya. Artinya yang ngerti yang bersangkutan gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Gitu ya. Kita bersangkutan. Kirain orang lain bisa tahu. Oh iya nggak tahu. Ada kapan ini? Yang nggak tahu yang bersangkutan, ya kan. Yang itu ya bisa tertulis, ya bagus tertulis. Ya. Nanti kan ada kan ayatnya. Tulis apa-apa kita apa. Gitu. Jadi yang ngerti yang bersangkutan tuh yang ngerti. Beberapa hari sebelumnya, bahkan kalau di hadis-hadis kan sekitar berapa puluh hari kan Pak sudah ada tanda-tandanya. Oh begitu ya. Sudah tapi ada. dia bisa mengeluarkan keluar gitu Ustaz. Ya enggak lah, dia nggak akan cerita bahwa ya? tapi artinya sudah Allah kasih tanda-tandanya ya, nanti secara bentuknya firasat atau apa gitu ya, akhirnya dia akan berwasiat ya, kan, berwasiat dengan harta yang dia miliki. Nanti ada ayatnya secara khusus ya, seruannya nanti masih Al-Baqarah juga ya, di Al-Baqarah nanti ada ayatnya khusus. Jadi nah kalau yang gampangnya sih ya ketika mungkin sudah jelas sakit keras gitu ya. Nah, seperti itu, sakit keras. Ya, seperti itu. Kalau sakit keras biasanya. Itu gampang, yang paling gampang lah ya, sakit keras itu. Nah, itu harus ada wasiat. Karena memang dia meninggalkan beberapa istri, yang istri itulah wanita. Wanita itu kata Nabi adalah makhluk yang lemah ya. Kata Nabi, takutlah kamu kepada dua yang lemah. Pertama wanita, kedua anak yatim. Jadi harus ada keberpihakan kita ya kepada yang lemah-lemah ini itu. Jadi nanti ya pada gilirannya yang bersangkutan yang tahu gitu ya, karena Allah yang kasih tahu bentuknya semacam firasat atau apa gitu ya ada. Jadi kita ya nggak tahu, cuman mungkin ternyata mimpi saya tadi malam bahwa itu menunjukkan dia akan meninggal, ada seperti itu.
saya mimpi tadi malam di rumah saya banyak yang menabur bunga putih. Nggak taunya keluarganya ada yang meninggal. Kan taunya juga setelah meninggal kan. Kalau belum meninggal kan dia nggak akan tahu juga kan. Nggak mau cerita juga, nggak tahu juga kan. Seperti itu. Itu ya. Bahkan mungkin kita mimpi orang tua kita mati pun belum tentu bener kan Pak. Rata-rata nggak bener juga kan. Seperti itu kan. Jadi memang itu Allah ya yang akan beritahu kepada yang bersangkutan. Dan nanti dengan sendirinya kalau yang beriman akan dibimbing oleh Allah ya sampai akhirnya dia berwasiat gitu. Jadi kepada istri-istri yang memang dia keluar ya tanpa diusir, keluar rumah dengan kemauan diri sendiri, itu nggak dosa, nggak dosa, nggak apa-apa itu. Yang penting kalau kita sebagai keluarga ya cuma ngasih tahu rambu-rambunya. Selagi masih masa idah ya nggak boleh keluar rumah. Kalau nggak terpaksa, kalaupun terpaksa dia nggak boleh apa dandan, apalagi pakai wangi-wangian seperti itu. Apalagi terima lamaran ya, itu jelas sudah kita bahas itu ya, nikah ya. Jadi kalau memang terpaksa ya pun dia harus keluar ya nggak boleh dandan. Tapi di sini yang dimaksud adalah tinggal di rumah bukan asal keluar rumah ya. Maksudnya keluar di rumah itu untuk tidak tempat tinggal lagi di situ maksudnya ya. Nah itu yang kita pihak keluarga nggak usah gondeli, nggak usah nggak apa-apa itu. Apa-apa. Mungkin dia merasa lebih bebas kalau mungkin dia kembali ke orang tuanya, ya, tinggal di rumah orang tuanya, seperti itu. Dibanding tinggal di rumah suami yang memang di situ ya mungkin kurang nyaman ya karena keingetan terus sama suami bisa jadi. Tapi sekarang lebih nyaman kali Pak. Oh, lebih nyaman tuh ya. Oh. Ya tadi ini ayatnya tapi ada batasnya setahun ya setahun. Jadi nggak otomatis begitu suami mati harta milik istri, tidak seperti itu. Otomatis ya. Karena ada ahli waris yang lain. Ada anak ya kan. Kalau masih ada orang tua tuh dapat 1/6 dari harta si anak. Kalau masih ada masing-masing bahkan. Bapaknya 1/6, ibunya 1/6. Banyak kan Pak? Dibanding istri kalau dana cuma 1/8 kan? Loh iya kan? Banyakan orang tua. Dibanding dengan istri. Kalau ada anak. Itu. Seperti itu. Masih banyak orang tuanya. Kalau orang tua satu tetap 1/6. Lanjut. Wallahu dan Allah itu azizun maha perkasa, hakim lagi maha bijaksana. Artinya Allah itu kuasa ya, walaupun kita lihat barangkali si janda tadi dalam keadaan lemah hakikatnya, karena Allah itu maha kuasa, Allah yang akan menguatkan. Allah yang akan menguatkan gitu ya. Jadi ini mata untuk seorang istri yang istilahnya dicerai mati ya. Di antaranya yang haknya adalah apa? Tinggal 1 tahun maksimal. Itu udah ada angkanya berarti nih ya. Jadi sudah ada angkanya ya. Jelas ya itu. Nah sekarang beda lagi. Walil mutalaqat, dan untuk wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai itu juga ada mata. Cuma di sini nggak disebutkan jumlahnya, waktunya. Kalau tadi kan ada, walaupun jumlah nggak ada, tapi kalau bicara waktu ada kan, menikmati hidup selama setahun ada batasannya seperti itu. Kalau ini mata bil ma'ruf. Jadi mencerai istri itu nggak main-main Pak, ya kan? Nggak asal cerai, harus dikasih mata. Mata itu orang kita bilang cindera mata. Nah itu maksudnya itu kan, cindera mata itu sesuatu yang berharga lah ya. Masa cindera mata cuman sebungkus nasi padang, bukan cindera mata itu Mbak ya. Atau sekilo jeruk gitu ya, itu bukan cindera mata ya. Bukan kan ya? Ngasih cindera mata ya, obat perut itu mah, gejala perut ya. Jadi sesuatu yang berharga, entah mungkin bentuknya perhiasan atau kendaraan, bisa juga rumah, bisa jadi kan ya, seperti itu kalau mencerai seorang wanita harus kasih mata. Nah itu. Nah hari ini kan cerai ini kayaknya nggak ada tuh ya istilahnya, pokoknya gampang-gampang aja gitu ya kayaknya. Apalagi dasarnya sudah berang-berang duluan gitu ya, boro-boro mau ngasih gitu kan. Nah, yang ada juga apa, rebutan ini itu kan,
Ya ada rebutan gono gini, lah iya kan yang ada. Boro-boro mah ngasih mata gitu. Nah ini makanya sering saya bilang nggak ada istilah cerai itu gara-gara alasan ekonomi, ya kan? Jadi kalaupun terjadi perceraian mungkin masalah kan pemicunya yang lain, ya kan? Loh iya, apalagi udah punya anak, cerai gara-gara masalah kurang ekonomi tambah berantakan lagi, ya kan? Loh iya kan tambah. Padahal dia menceraikan aja harus pakai ngasih mata, ya kan ya. Jadi mestinya bukan karena faktor kekurangan materi. Justru kalau rumah tangga dipertahankan, insya Allah akan jadi kuat. Itu udah janji Allah loh seperti itu. Jika nggak mampu akan dimampukan. Yang penting solid dulu, solid itu ya. Jadi, nah ini biasanya memang dari awalnya niatnya mungkin sudah kurang ikhlas, cara membangun rumah tangganya kurang tepat, ya nggak benar, ya kan. Jadi awalnya juga kenapa terjadi pernikahan mungkin semata karena cantiknya, semata karena apa Pak? Mungkin hartanya. Nah kalau karena hartanya, harta kan sifatnya datang dan pergi. Kalau nikah karena harta, begitu hartanya ludes habis, ya udah seperti itu, lah iya kan? Atau karena cantik, karena ganteng itu juga suatu yang nggak lama, ya kan seperti itu. Bersama dengan apa? Datang usia, apalagi sering minum kopi. Kata Ustaz mana kalau minum kopi tuanya jelek katanya kan? Oh iya. Tuanya jelek, iya kan. Enggak sohe ya. Iya, makanya sering kita tahu ya, pacaran sampai 4-5 tahun, begitu nikah 4 bulan cerai. Nah itu kan seperti itu. Karena pondasi rumah tangga yang diletakkan tidak kuat. Tadi dasarnya adalah materi, harta. Dasarnya adalah mungkin tadi masalah keturunan semata, masalah. Nah, mestinya adalah yang paling mendasar itu adalah masalah akidah yang paling penting. Jadi meletakkan pondasi rumah tangga itu yang penting adalah akidah. Akidah mapan dulu kuat. Kalau masalah ekonomi itu pilar, istilah tiang-tiangnya. Itu penting. Ilmu juga penting, tapi bukan utama. Yang utama adalah akidah. Betapapun gonjang-ganjingnya masalah ekonomi, kalau akidahnya kuat, insya Allah akan solid. Nah, seperti itu. Ya, gitu. Nah ini. Nah, tapi itu sesuatu yang apa namanya? Mungkin saja terjadi ya perceraian ini ya. Tapi kalau kita ngelihat ya para nabi Pak, Nabi Nuh istrinya segitu musyriknya juga nggak diceraikan. Nabi Lut istrinya musyrik juga nggak diceraikan, ya kan. Rasulullah juga nggak pernah mencerai istrinya ya. Artinya suami itu memang harus apa? Sabar tadi, ya kan. Sabar membina, mendidik. Tadi ilmu tadi kan, ya akidah, ya ilmu, ya materi penting semua kan. Gitu. Biar rumah tangga itu tetap apa? Tetap solid ya, walaupun tadi masalah-masalah itu ada. Gitu. Nah, tapi artinya ini juga sesuatu yang bisa saja terjadi perceraian. Nah, kalau yang sudah terjadi, nah harus ada mata tadi. Mata bil ma'ruf, memberikan mata, cindera mata dengan cara yang baik, bukan asal-asalan. Ya, nggak sembarangan. Gitu ya. Tadi mau ngasih apa, ya mau kendaraan, mau rumah, mau apa perhiasan, itu hak alal muttaqin, hak untuk orang-orang yang bertakwa, hak ini nggak main-main. Jadi perceraian itu bukan sesuatu yang apa gampang-gampang saja sebenarnya ya. Itu kalau kita tahu apa kaidah-kaidahnya ya luar biasa kan. Itu. Jadi ibaratnya kalau dokter mah ngobatin dengan apa? Sirup nggak sembuh, kapsul nggak sembuh, pil nggak sembuh, operasi nggak sembuh, ya itu amputasi. Itu berarti terakhir banget berarti Pak, terakhir banget ya. Udah. Jadi bukan kayak hari ini, yang mestinya taruh paling belakang, yang terakhir malah taruh di paling depan, ya kan? Paling depan kan? Gitu. Yang penting asal cerai aja dulu, yang lainnya belakangan gitu kan? Gitu. Karena tadi ya barangkali sudah punya apa? Ya, udah punya buat tukar tambahnya ya di belakang. Seperti itu.
Jadi itu bukan sesuatu yang apa namanya ditaruh paling depan. Dan itu saya dengar sendiri ya. Pernah saya ngisi taklim yang situ ada artis di situ ya cerita. Jadi menceritakan teman-teman yang seartis gitu. Memang di kalangan artis seperti itu. Jadi cerai itu jadi alternatif pertama. Memang pertama. Betul, itu benar saya dengar langsung. Cerai dulu. Iya, cerai dulu. Kalau yang lain belakangan gitu kan. Ini cerai dulu. Ya tadi memang gambarannya memang tadi sudah ada yang siap menampung masing-masing ya, siap menampung. Tadi yang sering saya bilang apa? Sudah ada yang buat tuker tambah itu maksudnya. Tunggu jandamu apa begitu? Tunggu jadab. Ini mah tulisan di truk gitu mah. Ini seperti truk mas, seperti truk. Itu mas seperti truk yang tulisannya ya, di belakang truk. Gitu. Itu benar seperti itu, ya kan? Jadi yang mestinya taruh di paling belakang, alternatif terakhir malah taruh di depan. Karena tadi berangkatnya ya pernikahannya itu bukan semata karena Allah ya, pilihannya alasan bukan karena akidah itu. Lanjut. Sebelum dilanjutkan Pak, ada yang tanyakan? Ada nggak? Ayo nak, nanya apa nak? Oh ya, si Nana mah Bujangan bro. udah banyak bekalnya nih, masih bujang tapi belajarnya udah banyak banget nih ya. Masalah calon ya. Kalau boleh nggak sih kalau seorang istri nih ya, ketika ada yang melamar, dia minta sesuatu yang dia inginkan, contoh kayak Calon istri bari, wah istri. enggak dia istri nih, kayak perempuan gitu. Perempuan, oke. Nikah, tapi dia minta maharnya ini gitu. Boleh nggak sih? Kayak contoh gini, saya minta mobil gitu, maharnya. Boleh nggak sih? Iya, itu hak justru. Boleh. Jadi memang seperti itu haknya seorang yang perempuan yang mau dipinang, mau dinikahi adalah itu menentukan apa maharnya. Meminta apa? Menentukan orang tuanya gimana? Ya enggak harus orang tuanya. Iya kan ada begitu. Iya, mestinya tadi calon suami, calon istrinya dia. Iya. Maksudnya kan orang tua kan diajarin kali orang tua lu minta ini yang banyak. Nah Intervensi. Intervensi ini. Jadi harus langsung ya ditanyakan kepada calon istrinya, termasuk ketika melamar ke khitbah kan, mau tidak gitu kan. Kalau dia gadis, diemnya berarti iya ya kan, apalagi iyanya. Kalau janda itu harus dengan apa? Janda lebih mudah lagi sebenarnya ya. Lebih mudah lagi pengalaman. Jadi kalau janda harus apa? Bukan diem, dia mah harus ngomong iya dan tidak gitu kan. Harus iya dan tidak. Harus iya dan tidak. Iya atau tidak. Tapi kalau gadis ya, bisa diem berarti iya. Kalau tidak ya berarti tidak gitu ya. Jadi tidak dimaknai diem itu tidak. Diem itu dimaknai iya. Nah, itu seperti itu. Nah, termasuk mas kawin ya, mas kawin itu. Jadi mas kawin kemarin sudah kita bahas ya panjang lebar tentang mas kawin, bahkan mas kawin yang mengutang segala macam di ayat kemarin sudah dibahas ya, itu ngutang. Nah, tuh ngutang aja boleh. Lah itu kan ayat. Itu kan ayat kemarin kan, ngutang aja boleh. Itu. Bisa juga Ustaz Manap dia menolak secara halus pun bisa. Iya bisa juga kan. Bisa juga menolak secara halus bisa. Karena kalau saya minta mobil nggak bakal sanggup dia gitu kan. Makanya tanya mobil. Artinya misalnya kalau memang pihak calon suami memang dia sungguh-sungguh serius, walaupun mungkin apa namanya
dipinta mas kawin yang besar yang menurut dia pada waktu itu nggak sanggup, dia bilang iya tapi dengan berhutang, bisa seperti itu. Iya. Ya, bawa mati. Bawa mati. Apa ya? Kalau kayak turutin kemauan sang istri itu nggak jadi gitu. Oh ya nggak jadi. Nggak jadi. Makanya siap-siap aja di sampingnya. Siapa tuh di sampingnya malah yang siap gitu kan. Gitu kan. Nah, makanya ilmunya yang penting tadi. Jadi kalau seorang muslimat yang solihat, nih bapak-bapak, ini bapak-bapak lagi yang muda-muda yang belum nikah ya. Termasuk salah satu indikasi muslimat solihat itu dia minta mas kawin yang tidak memberatkan. Iya. Gitu. Iya. Itu indikasi muslimat yang tidak matre, bahasanya kasarnya gitu ya, nggak matre. Rata-rata. Oh, nyoba aja belum. Udah. Udah. Diancam sama orang tuanya. Jadi tadi yang kita cari ada muslimat yang solihah, yang solihah, yang solihah. Ya mundur aja udahlah. Cari lagi. Yang solihah, yang solihah itu berarti indikasinya dia akan meminta mas kawin yang tidak memberatkan. Betul tadi Ustadz mana? Pasti dia akan melihat kemampuan kita. Itu muslimat yang solihah. Seperti itu. Betul. Ya. Makanya kan untuk menghindari tidak terjadinya pernikahan kata Nabi walaupun dengan cincin besi. Saking pentingnya itu, Pak. Ya kan? Walaupun dengan cincin besi kan. Berarti kan saking apa Islam itu memudahkan sebenarnya syariat nikah. Tapi dengan permintaan mas kawin yang tinggi-tinggi tadi, yang mahal-mahal tadi kan ya artinya ya bertentangan ya dengan apa yang diajarkan sama Nabi. Mestinya memudahkan. Nah tadi sebenarnya kan nolak sebenarnya kan, berarti nolak halus sebenarnya itu. Tapi tadi kalau memang dia calon istri yang solehah dan dia dikatakan sebagai calon istri solehah juga kalau memang kedua orang tuanya solehah juga kan mestinya kan, karena kan hasil didikan orang tua. Tapi kalau tadi sudah diajarin matre gitu kan ya, jadi ya seperti itu. Makanya perlu apa? Ta'aruf ya kan, perlu ta'aruf. Ketika khitbah melamar bahwa orang-orang yang bisa membaca bahasa tubuh, bahasa harus bisa. Oh ini matre, ini tidak harus bawa. Seperti. Nah, itu. Biasanya Ustadz nggak apa-apa bawa saya aja nanti. Oh ini bagus gitu ya. Nggak jadi mulu. Oh nggak jadi mulu. Tapi ada ya, ketika orang mau menikah dengan laki-laki, dia melihat orang tuanya. Orang tuanya kadang ada yang benar ada enggak. Benar nggak sih? Itu nggak kita tolak ukurnya pada orang tuanya nih. Ya itulah bahasa Nabi, di wanita dinikahi karena 4. Ya pertama karena apa? Hartanya, karena cantiknya, karena keturunannya. Itu kan orang tua berarti kan. Nah, dan yang terakhir agamanya. Seperti itu. Ya benar seperti itu. Nah, tapi Nabi tadi menekankan kepada agama itu yang selalu ada di poin-poin yang tadi. Bagusnya 4-4-nya ada gitu ya. Tapi kalaupun nggak bisa 4-4-nya ya apa? 3 lah ya, 3 misalnya. 3 itu berarti apa? Cantik sama apa? Keturunan. Plus yang terakhir ngikut harus agama. Nggak bisa 3, 2 nggak apa-apa. Cantik hanya plus dengan agama. Nggak bisa 2 nggak apa-apa, 1 aja yang penting agama. Ya itu maksudnya. Iya. Yang bagus sih 4-4-nya tadi kan. Tapi kalau nggak ada ya 3 aja boleh. 3 tapi 3 itu berarti agama harus selalu ikut. Ya kan? Nggak bisa 3 ya 2. 2 itu agama selalu ikut. Mau agama plus cantik atau agama plus keturunan atau agama plus harta.
pinter banget tuh agamanya. Nah, itu yang harus selalu ngikut, ya seperti itu. Nah, jadi jangan tiga tapi agama nggak ngikut. Nah, itu yang selama ini itu. Itu yang pacarannya 5 tahun 5 bulan cerai, nah, ya seperti itu. Nah, ini harus ngerti. Jadi harus selalu ikut ke agama tuh, gitu ya. Serius. Ya, artinya perlu konsultasi sama yang sudah banyak makan asam garam, ya. Konsultasi. Sama lauk asin ya. Itu. Betul. Jadi nanti dibantu ngomong, nah, gitu. Artinya yang penting tadi istrinya itu memang calon istri sudah solihah. Dia mintanya ringan aja kak, cuman apa? Seperangkat alat sholat. Jadi itu aja. Nah ternyata kalau bisik-bisik orang tuanya mau nambah apa, udah nanti bantuin ngomong. Bantuin ngomong sih. Oh tambahin. Udah bebek loh, nah. Kalau orang tuanya minta tambahin. Bebek. Siap tuh. Baik para muslim sekalian. Jadi kadzalika yubayyinullah, seperti itulah Allah menjelaskan lakum pada kalian ayatihi, akan ayat-ayatnya ini ya. Jadi ini Allah menjelaskan luar biasa, begitu detail dan terperinci masalah muasyarah ini. La'alakum ta'qilun, agar kalian ta'qilun. Di sini memang agak kasar ta'qilun ya, menunjukkan bahwa banyak orang nggak open masalah ini. Bukan tafakarun ini kan Pak? Ta'qilun, agar kamu tuh menggunakan akal gitu. Ini agak kasar. Karena banyak orang yang nggak open dengan masalah perceraian, masalah mata tadi ya, masalah mata tadi. Maksud di sini kan akalnya akal sehat. Iya. Ada akal yang nggak sehat banyak. Iya banyak. Gitu. Jadi agar kita berpikir ya bahwa ketika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup, itu pihak wanita itu yang pihak yang lemah. Yang lemah. Udah lemah kadang-kadang harus ngurus apa? Yatim-yatimnya, ya kan? Pihak keluarga almarhum dari suami nggak open, padahal kan kewajiban keluarga laki kan Pak? Oh iya, gitu. Mesti. Oh iya, kewajiban dari sana seperti itu ya. Ada lagi Pak? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat sedikit apa yang kita kaji ya, dan nanti akan banyak lagi masalah wasiat, nanti ada tersendiri masih di Al-Baqarah ya, masih bahas. Nah, kemudian masalah kawin cerai juga masih dibahas nanti di surat At-Thalaq panjang lebar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.